racun parah bagi kalian kaum mendang-mending yang sering pusing cari laptop gaming. Sekarang sudah hadir HP Victus 16E0088AX, series gaming terbaru dari HP. Di kelas menengah yang dibekali AMD Ryzen 5000H series dan VGA Nvidia RTX. Ajaibnya, harga HP Victus ini ada di bawah rata-rata laptop sekelasnya. Nah, kira-kira dengan harganya yang terjangkau ini, apakah performanya bakal tetap ngebut atau justru biasa aja nih guys? Oke, alasan kita bilang HP Victus ini cocok buat kaum mendang-mending itu karena memang pas sama keinginan kalian yang mau laptop gaming kenceng dan multifungsi dengan harga yang terjangkau. Dan unit yang lagi sama kita ini adalah HP Victus 16E0088AX yang ditenagai AMD Ryzen 5 5600H dan RTX 3060 yang dibanderol dengan harga 18 jutaan. Kalau di-compare dengan rekan sejawatnya, ya bisa dibilang murah. Udah gitu pakai RTX 3060 lagi. Yang menjadi key features-nya, HP Victus 16E0088AX ini adalah harga yang menurut kita cukup terjangkau untuk laptop gaming dengan GPU RTX series. Spek dasarnya untuk unit yang kami review kali ini adalah menggunakan prosesor Ryzen 5 5600H, 6 core 12 threads, boost clock-nya bisa mencapai 4,2 GHz dengan memori 16 GB nih guys. Untuk memori, langsung disematkan 16 GB DDR4 3200 MHz. Tapi nanti kalau mau di-upgrade, ini harus diganti dua-duanya ya guys, biar balance dan kinerja laptopnya makin optimal. Menurut kita sih, ini udah siap pakai banget. Udah cukup untuk ngejalanin berbagai macam kegiatan yang berat sekalipun bakal dihajar guys. Untuk storage sendiri, menggunakan SSD 512 GB M.2 NVMe. Masih tersedia free slot tambahan kok kalau mau di-upgrade. Kedua slotnya dilengkapi dengan pipa heatsink yang tentunya akan membuat SSD-nya tetap adem. GPU-nya pakai RTX 3060 GB DDR6. VRAM-nya udah 6 GB, jadi lebih tinggi dari yang RTX 3050 pastinya. Jadi lebih leluasa juga ketika mainin games-games berat dengan settingan rata kanan. Untuk materialnya sendiri menggunakan kombinasi logam dan polikarbonat. Kita suka banget nih guys dengan jenis bahan seperti ini, karena kebal dari bekas sentuhan tangan, jadi selalu kelihatan bersih. Warnanya Mica Silver, desainnya simple tapi elegan, tampilannya lebih kalem dan cocok buat para casual gamers yang kebanyakan pada nge-games nyambi garap kerjaan. Untuk identitas Victus sendiri, bisa dilihat dari logonya yang berinisial V di tengah cover. Kalau melihat tren laptop saat ini, harus kita akui kalau Victus ini masih tergolong laptop gaming yang bongsor. Ketebalannya pun juga lebih dari 2 cm dan bobotnya di 2,3 kg. Itu pun belum termasuk power adapternya yang cukup besar. Jadi kalau mau dibawa-bawa, kalian udah bisa estimasi backpack yang cocok seperti apa ya guys. Untuk desain panel menggunakan IPS, seperti yang kita bilang tadi, ukuran layarnya 16,1 inch, Full HD dengan 250 nits, 144 Hz, 3 ms response time, 45% NTSC, dan hampir mendekati 100% sRGB. Sebenarnya kalau dilihat dari kebutuhan teman-teman yang lebih advance dalam memproduksi konten, editing, rendering itu tergolong masih kurang sih. Tapi bagi teman-teman yang baru merintis di industri kreatif, ini cukup banget kok karena akurasi warnanya masih tinggi dan nggak terlalu beda kualitas warnanya bila dilihat dari berbagai sisi. Untuk permukaan layarnya sudah dilapisi anti glare nih guys, jadi nggak ada pantulan di layarnya yang ganggu banget kalau lagi dipakai. Bezelnya tipis 4 mm, bezel atasnya 8 mm, lebih tebal karena ada kamera wide vision HD 720 pixel di atasnya. Gambar yang dihasilkan juga jelas, lebih bersih dan luas. Untuk dimensinya sendiri memiliki panjang 37 cm, lebar 26 cm, dan tebal bodinya 2,35 cm. Nah, untuk audio, kali ini HP menggunakan dual speaker stereo dari Bang & Olufsen. Tersedia aplikasi B&O Audio untuk ngatur preset suara. Belum terbaik sih hasilnya, tapi nggak jelek juga. Pastiin aja jangan nutupin speakernya selama digunakan ya guys. Untuk konektor, di bagian kiri ada charging port dan masih disediakan LAN port. Walaupun sekarang kayaknya kebanyakan udah pakai WiFi ya. Tapi mungkin masih ada beberapa teman-teman yang butuh internet dengan speed yang kenceng dan stabil. Tapi mungkin ada beberapa dari kalian yang masih lebih senang pakai internet dengan kabel, karena internetnya udah pasti lebih kenceng dan stabil. Selain itu, ada port HDMI, USB 3,2 Gen 1, Sleep and Charge, USB 3,2 Type-C 5 Gbps, serta disediakan SD card reader buat kalian para content creator yang memindahin footage atau hasil foto dari memory card kalian ke laptop.
Dan di bagian kanannya ada dua port USB 3,2 Gen 1. Untuk layout dan font keyboardnya nih, masih mengikuti DNA seri Omen. Cuma karena efek dimensinya yang agak panjang tadi, kita ngerasanya jadi ikutan memanjang nih guys. Masih ada numpad di bagian kanan dengan ukuran yang lumayan besar, jadi nyaman untuk digunakan. Cuman sayangnya arrow key agak kecil nih guys. Tapi menurut kita nggak masalah, toh kebanyakan gamer lebih sering pakai tombol ASWD untuk main game kan? Dan lebih milih pakai touchpad atau mouse untuk scrolling-scrolling. Sistem pendingin yang digunakan itu 3 heat pipe, dual fan dengan heat pipe, heat plate menutupi komponen CPU, GPU, VRM, dan VRAM untuk membuang hawa panas ke arah kanan dan bagian kanan dan kiri di bagian belakang laptop. Intake dari bawah. Kami pun melakukan pengujian performa HP Victus 16 ini menggunakan Omen Gaming Hub. Dan hasilnya sebagai berikut. Pengujian pertama yang kami dapatkan, hasilnya adalah 67 derajat Celcius untuk CPU temperature, 8% CPU utilization. Untuk pengujian kedua, menjadi 39 derajat Celcius CPU temperature, dan 1% CPU utilization. Dan untuk pengujian terakhir, mendapatkan hasil 41 derajat Celcius CPU temperature dengan 5% CPU utilization. Setelah itu, kami menguji lagi dengan menggunakan Cinebench R15 sebanyak 10 kali, dan hasilnya sebagai berikut. Yang paling tinggi menyentuh poin 1646, dan paling rendah menyentuh angka 1624. Secara keseluruhan, ini termasuk skor yang bagus untuk prosesor 16 core dan 12 thread. Kami juga menguji performa rendering dan game test untuk HP Victus 16 ini. Dan hasil exporting Premiere Pro untuk video 4K 30 fps itu cuma 5 menit 19 detik. Dan untuk 3D Blender, rendering image menghabiskan waktu 6 menit 56 detik. Untuk gaming test Valorant, dengan settingan high 1080 pixel, stabil di 173 fps. Sesekali bisa naik ke 180-183 fps. Selanjutnya, kami juga menguji dengan PC Mark 10. Hasilnya cukup memuaskan dengan poin 6663. Untuk storage test yang kami lakukan dengan 3 kali pengujian, hasilnya adalah sebagai berikut guys. Lalu untuk baterainya sendiri, Victus 16 ini memiliki kapasitas yang cukup besar, yaitu 4 sel 70 watt. Kami melakukan pengujian ketahanan baterai dengan bermain game selama 30 menit, dan pengurangan baterai sekitar 13%. Kalau untuk editing 30 menit, berkurang sekitar 6%. Jadi, lebih tahan dan nyaman melakukan kegiatan tanpa harus nge-charge terus-menerus kan guys? Nah, dari semua pengujian yang sudah kami lakukan, bisa dibilang HP Victus 16 ini bisa menjadi pilihan yang tepat buat kalian yang mencari laptop gaming dengan performa yang cepat, baterai yang tahan lama, dan harga yang relatif terjangkau. Oke guys, mungkin segini dulu ulasan kita tentang HP Victus 16 E0088AX ini. Kalau ada yang mau nanya, bisa langsung komen aja di bawah ya. Buat yang tertarik sama HP Victus 16 ini, bisa beli melalui official store Paradise di marketplace kesayangan kamu, atau melalui website kita di paradisestore.id. Yang mau kepoin lagi ada promo apa aja, klik juga link yang ada di deskripsi ya guys. Kita pamit, sampai jumpa!